Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu kan, sah ganda telepon Anies Baswedan, ngakunya pilih Caimin bukan terpaksa karena tekanan istana. Benarkah seperti itu begitu? Saya kira tidak ada begitu kan, tekanan-tekanan itu. Ini murni dari Anies Baswedan deh ya, dengan Pak Surya Paloh begitu ya. Kalau ada tekanan dari Pak Lurah, ya bisa saja begitu kan, Pak Lurah menang banyak begitu kan. Pak Lurah bisa main kepada Pak Prabowo, Pak Lurah bisa main kepada Pak Ganjar, Pak Lurah bisa main dengan Partai Nasdem. Bisa saja itu terjadi begitu. Karena Partai Nasdem hari ini masih berkoalisi dengan pemerintah begitu. Saya kira perdebatan-perdebatan seperti ini saya kira ada sih sebenarnya begitu yang mengatakan memang ini kingmakernya itu adalah Pak Lurah katanya begitu ya. Tapi saya menganggap ini wah biasa dalam dunia politik bisa saja seperti itu begitu ya. Karena kalkulasi politik kita melihat bahwa ya di satu sisi main dua kaki lah, berapa kaki lah. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi saya menganggap bahwa kalau ada peran di situ begitu mungkin di satu sisi ya bisa saja terjadi begitu ya. Tapi yang namanya politik kan dinamis begitu kan ya. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Sah ganda telepon Anies Baswedan, ngakunya pilih Caimin bukan terpaksa karena tekanan istana begitu ya. Ini nggak percaya katanya begitu ya. Penonton sudah tahu tujuan kontestasi Pilpres 2024 kemenangan sangat dibutuhkan sekali strategi politik. Langkah Surya Paloh sudah tepat ya, memilih Caimin dari Partai PKB. Hari ini ya untuk melindungi koalisi perubahan agar Anies Baswedan dapat terus ya berkonsentrasi di tahun 2024 ya. Yang namanya politik itu kan dinamis di situ begitu. Saya kira ya tidak menjadi masalah juga begitu kan ya. Bahkan ya umpan untuk lembaga rasuah ya, jia dibuang ya badan ke istana. Sehebat apapun klarifikasi, ratusan politisi pengamat asbun yang bantu klarifikasi nggak akan menghilangkan stempel pengkhianat yang sudah melekat di jidatnya. Katanya begitu ya. Siapa yang pengkhianat coba bayangkan begitu. Saya kira orang-orang yang mengatakan itu ya kita berkecimpung dalam dunia politik begitu kan ya, bahkan di media sosial begitu. Saya kira anggap-anggap biasa aja begitu ya. Percuma kalian bersihkan dari ya berbagai alasan-alasan dengan dan sebagainya begitu. Apakah benar? Saya kira juga tidak benar begitu ya. Karena apa? Karena begini, melihat dari proses ya Surya Paloh jelas begitu kan. Pak Jokowi tidak mau ikut-ikutan masalah itu begitu ya, katanya kata Pak Jokowi begitu. Lihat saja di media yang lain begitu kan, mengatakan saya tidak ikut-ikutan, terserah Pak Surya Paloh kan katanya begitu ya. Bahkan di satu sisi ada yang mengatakan ya pantasan Surya Paloh ketemu Pak Lurah setelah kabar pencalonan Caimin muncul di media sosial ya. Bukan seperti itu begitu ya. Anies pasti udah berhitung kalau tetap AHY hanya bagus di kertas ya, suara kemungkinan menang ya masih 55. Tapi kalau sama Imin yang punya ya masa NU yang kemungkinan yang menang 80 sampai 20. Sederhana aja sih mikirnya. Kalau soal caranya dianggap nggak etis, emang selama ini ada yang etis. Ini kan dunia politik begitu kan. Dunia panggung politik ngapain harus serius begitu. Bayangkan bagaimana tidak sakit hati PDIP pada waktu itu ketika Partai Golkar dan PAN yang tahu-taunya sudah bertemu masif begitu dengan Pak Ganjar, tiba-tiba membelot kepada Partai Gerindra. Partai PDIP santai-santai aja, tidak memberikan klarifikasi sana-sini, hanya pendukungnya mengatakan terzalimi begitu kan. Merasa dikeroyok dan sebagainya begitu. Ya, kalau tidak ingin kalah ya jangan di situ begitu ya. Wah, Anies Baswedan ya nyalahin istana lagi. Kok mau ya, ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Semuanya dibenturkan sana sini, perspektif ini ya. Terus kemudian asumsi ini disatukan, asumsi sana, asumsi situ begitu. Saya kira perdebatan-perdebatan semacam ini tidak akan selesai sampai kapanpun begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya sah ganda telepon Anies Baswedan ngakunya ya pilih Caimin bukan terpaksa karena tekanan istana. Tidak begitu ya. Partai Nasdem dan PKB mendeklarasikan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar alias Caimin sebagai pasangan capres-cawapres untuk Pilpres di 2024. Duet Anies Caimin sudah dideklarasikan di Surabaya ya. Bahkan di satu sisi pengamat politik ya Sabang Merauke ya Circle sah ganda Nainggolan ya menyampaikan duet Anies Caimin diharapkan bisa merealisasikan ide-ide perubahan. Dia mengatakan selain ide perubahan yang diusung ya
Anies juga duet itu memang membangun persatuan dan kokoh Indonesia. Betul, sepakat dengan itu begitu ya. Biarlah ya ucapan-ucapan masa lalu ya, masa-masa yang sudah kelam di situ, biarkan begitu kan. Karena politik itu melihat yang baru, bukan melihat yang sudah lama begitu ya. Bahkan pengamat politik Sabang ya Merauke Circle ya Saganda Nenggolan yang menyampaikan duet Anies Caimin diharapkan bisa merealisasikan ide-ide perubahan ya. Bahkan Saganda mengaku sudah berkomunikasi dengan Anies via telepon. Menurut dia Anies senang dengan duet dengan Caimin. Di satu sisi dia mengatakan sehingga tuduhan bahwa Anies terpaksa memilih Muhaimin Iskandar karena tekanan Surya Paloh maupun istana tidaklah benar ya. Ini sudah jelas di situ begitu ya. Tidaklah benar ada tekanan-tekanan seperti itu. Saganda dalam keterangannya Sabtu begitu ya. Ini sudah jelas begitu kan. Jadi Pak Lurah itu tidak main-main di situ begitu kan. Dalam artian ya karena dia bukan capresnya, bukan cawapres pilihannya mereka begitu kan. Capres cuma pilihan mereka itu Pak Ganjar dan Pak Prabowo itu begitu kan. Saya kira ini adalah hal spekulasi aja begitu kan ya. Dia pun menyoroti sikap Demokrat yang kreatif ya pasca Anies memilih Caimin jadi bakal calon presiden. Bagi Saganda, mundurnya Partai Demokrat dalam mendukung Anies Baswedan Dua-Kisi hanya menunjukkan bukti ambisi Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono dalam membesarkan putra sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono. Untuk itu para pendukung Anies Baswedan tidak perlu khawatir sebab nantinya Demokrat sendiri yang menganggap ya menanggung resikonya, ujar Saganda itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya Pak Surya Paloh melihat bahwa ketika melihat AHY di situ begitu ya, orang yang kemudian masih dini ya, terus kemudian berkecimpung dalam politiknya masih kurang, ya mending Caimin yang sudah beraktivis ya, organisatoris yang luar biasa di situ begitu. Artinya deklarasi ini menunjukkan bahwa tidak ada paksaan dari Pak Lurah, tidak ada kingmaker dari Pak Lurah. Ini memang murni membangun bangsa. Kira-kira seperti itu begitu. Jadi agak lucu begitu sekarang ini begitu. Mengapa ya para orang-orang yang kemudian karena soal siapa untuk sosok capres cawapres di situ lalu kemudian dibully begitu kan ya. Pada akhirnya negara-negara di luar sana, di negara-negara Eropa begitu, kalau kita melihat ini wah ini akan menjadi dampak luar biasa polarisasinya begitu ya. Karena kita lihat di Indonesia itu ya sudah terbangun seperti ini begitu kan. Masyarakat sudah disekat-sekat itu begitu. Bahkan ia pun menyinggung ya elektabilitas Demokrat yang diprediksi akan menurun dengan meninggalnya Anies dan meninggalkan Anies Baswedan. Dia bilang demikian karena isu perubahan selama ini digaungkan Anies bukan Demokrat ya. Sebab isu perubahan selama ini bukanlah tersimbong dari Demokrat melainkan pada Anies Baswedan. Betul ya. Bahkan di satu sisi lebih lanjut Saganda juga berharap masyarakat Indonesia terutama umat Islam mendoakan kemenangan pasangan Anies dan Caimin usai sholat ya. Bahkan duet Anies Caimin ya membuat ya publik ya geger karena pasangan itu di luar dugaan. Partai Demokrat yang paling reaktif terhadap kemunculan pasangan Anies Caimin. Demokrat tak terima dan merasa dihianati oleh Anies Baswedan dan sistem parpol yang dipimpin AHY itu pun sudah menyatakan cabut dukungan untuk Anies Baswedan. Ya tidak menjadi masalah karena inilah bagian dari demokrasi begitu kan. Itu kan sudah jelas begitu ya. Bukan karena terpaksa karena dari istana, bukan terpaksa karena dari Pak Lurah begitu, tetapi ingin rasa menang begitu kan. Dalam artian Anies Baswedan harus menang begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Sayang ya Demokrat kalau memang keluar dia kan hanya menempel nanti kepada Anies Baswedan. Tentunya kan seperti itu begitu ya. Apakah dia lolos atau tidak lolos kita tunggu saja nanti begitu di parlemen ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.